Halo rekan-rekan trader, salam profit. Ini adalah video pertama saya untuk berbagi analisa pasar kripto khususnya Bitcoin. Sebelumnya saya pernah mencoba sharing analisa dengan menulis artikel di TradingView. Namun karena menggunakan bahasa Inggris, ya jadi malas menerusnya. Jadi saya mencoba beralih ke langsung bikin video aja, tinggal gacor, ngomong aja gitu. Ya untuk ini grafik Bitcoin dari awal tahun 2011 menggunakan time frame weekly. Garis biru ini terjadinya halving meskipun tidak tepat di tanggal sekian. Cuma ya kisaran ring harga tanggal sekian itu terjadinya halving Bitcoin. Sedangkan grafik pemetaan mapping warna putih ini adalah kurva logaritma yang saya petakan dari 2 tahun yang lalu, paling kisaran 2 tahun atau 2 tahun yang lalu paling. Nah, untuk pergerakan Bitcoin sekarang terlihat seperti sudah mendekati harga tertinggi ya. Kurva logaritmanya udah dekat di kisaran 80.000. Nah, namun kalau dari sisi pergerakan candle terlihat ini Bitcoin masih kuat, bayarnya lebih kuat nih. Apakah Bitcoin bisa lanjut terus naik? Ya kita lihat di time frame lebih kecil gitu. Untuk dailynya seperti membentuk pola apa ya namanya ya, flag apa gitu loh bahasa Inggrisnya, lupa saya. Kalau polanya terus mengecil, naik tapi mengecil setelah pergerakan parabolik. Setelah parabolik begini terus terbentuk ngerucut begini biasanya cenderung turun. Kalau ini mengecil, benderanya mengecil. Namun itu tidak bisa langsung kita asumsikan begitu. Asalkan ada data pendukung lain seperti volume perdagangan. Kalau volume perdagangannya semakin mengecil, itu tandanya divergensi harga. Jadi harga bergerak naik, namun peminat pelaku pasarnya semakin berkurang, daya dorongnya semakin berkurang. Itu sudah bahaya untuk melanjutkan posisi beli. Sekarang kita lihat data yang lain. Bentar. Untuk market dominan, Bitcoin dominan, terlihat sudah mulai mau mencoba ini area support. Kalau market dominannya turun, itu tandanya artinya perputaran sirkulasi market cap itu lebih cenderung ke altcoin seperti Ethereum, Litecoin, BCH, dan banyak altcoin lainnya. Jadi kalau Bitcoin dominan naik, itu altcoin biasanya berdarah-darah. Sedangkan kalau Bitcoin dominannya turun, itu biasanya altcoin lagi kuat-kuatnya naik kenceng gitu. Ini seirama jika Bitcoin bergerak naik, biasanya altcoin ikut naik. Tapi itu kalau Bitcoin dominannya turun. Tetapi kalau Bitcoinnya naik, dominannya naik, itu biasanya altcoin hanya bergerak sideways aja. Sedangkan dari sisi lain, ini tetap fokus di Bitcoin aja ya. Pada indikator RSI periode 14 ini sudah terlihat adanya bearish divergence pada daily-nya ini. Harap hati-hati kalau muncul sinyal bearish divergence, itu tandanya kekuatan bullish, kekuatan naiknya itu sudah semakin berkurang meskipun harganya terus naik. Ibaratkan kalau kita naik kendaraan, itu bensinnya sudah tinggal sedikit, bahan bakarnya tinggal sedikit, tapi kendaraan tetap bisa jalan. Cuma seberapa jauh jalannya itu kita harus gali lebih dalam. Cuma itu sudah pertanda hati-hati untuk meneruskan posisi beli Bitcoin ini. Sekarang kita lihat support resistannya yang sekiranya berpengaruh di mana. Kalau saya biasanya menggunakan data dari order book
exchange luar, bukan di Indodax tapi exchange luar yang volumenya besar. Contohnya di Bitfinex misal. Bitfinex untuk order book jual masih tipis ini, tapi ada volume order book beli di harga 56.000 US dollar. Ini lumayan tebel, ini warnanya kuning tebel nih kalau dilihat pada bagian ini ada order beli 230 Bitcoin dan 296 Bitcoin di harga 56.000. Ini untuk changer Bitfinex. Untuk changer Binance kurang begitu mencolok order belinya, tapi di order jual di harga 60.000. Ini sebagai resisten. Sedangkan di Bitstamp 60.000 dan 60.500 order belinya tipis, tidak ada yang mencolok. Untuk Coinbase order jual yang tebal di 60.000. Ini sangat penting sekali untuk melihat order book ini, karena pemilik order book yang tebal-tebal yang besar gede-gede ini itu adalah para pelaku arbitrage. Biasanya mereka itu memiliki akun di berbagai changer, memiliki aset, lalu mereka melakukan trading arbitrage. Kalau di Indodax harganya terlalu tinggi, mahal, mereka melakukan penjualan di Indodax sekaligus membeli di tempat lain. Jadi kalau di sini dia banyak jualan, itu harga akan saling berpengaruh di changer lain. Ya, sementara itu dulu untuk video pertama saya. Terima kasih.